Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Syam dari kelas B. Adapun topik artikel yang akan saya angkat ialah mengenai apakah penundaan pemilu 2024 bisa menjadi solusi dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi atau malah sebaliknya. Belakangan ini persoalan politik di negara kita perlu menjadi perhatian semua pihak. Saat ini pemerintah tengah menghadapi permasalahan yang kian kompleks. Tidak hanya persoalan penanganan pandemi, akan tetapi juga dihadapkan dengan persoalan politik baik dalam negeri maupun luar negeri, tak terkecuali permasalahan mengenai pemilu 2024. Isu mengenai penundaan pemilu yang akan dilaksanakan pada Februari 2024 tengah marak dibicarakan. Sejumlah pakar ekonomi menyebutkan bahwa penundaan pemilu justru akan mengganggu stabilitas ekonomi maupun politik. Hal ini akan mempengaruhi rate of economic growth atau tingkat pertumbuhan ekonomi. Di lain sisi, penundaan pemilu merupakan salah satu opsi terbaik dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi ini. Karena itulah muncul pertanyaan, mengapa penundaan pemilu dapat dijadikan sebagai opsi dalam pemulihan ekonomi? Pandemi COVID-19 yang menguras energi bangsa, melumpuhkan daya beli masyarakat, serta meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jika ditambah dengan diselenggarakannya pemilu 2024, maka secara otomatis upaya pemulihan ekonomi bakal terhambat karena pertarungan politik dari berbagai kubu. Hal ini tentu saja akan mengurangi konsentrasi pemerintah dan menguras energi bangsa. Oleh karena itu, ide mengenai penundaan pemilu 2 hingga 3 tahun ke depan bisa menjadi opsi, mengingat upaya pemulihan ekonomi pasca dihantam pandemi COVID-19 perlu kontinuitas. Namun perlu digarisbawahi bahwa untuk mengambil opsi tersebut perlu adanya diskusi yang mendalam agar tidak timbul persepsi yang buruk dari sebagian pihak. Meskipun wacana penundaan pemilu merupakan agenda politik, hal tersebut merupakan kemungkinan yang bisa ditawarkan kepada bangsa ini. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan yang mendasari pendapat tersebut. Yang pertama ialah biaya untuk melakukan pemilu 2024 membutuhkan anggaran yang cukup besar, yakni sekitar 76,6 triliun. Jika dipikirkan secara logis, dana ini sebaiknya digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Contohnya pada kuartal 1 2020, pertumbuhan ekonomi masih 2,97%, kemudian pada triwulan 2 menurun menjadi minus 5,32%, kemudian pada triwulan 4 menjadi minus 2,19%. Resesi masih berlanjut memasuki triwulan 1 2021 dengan ekonomi yang terkontraksi 0,71%. Pertumbuhan kemudian baru positif pada triwulan 2 sebesar 7,7% yang kemudian melambat lagi lajunya karena merebaknya penularan COVID-19 varian Delta, sehingga pada triwulan 3 hanya tumbuh 3,51%, sedangkan pertumbuhan diperkirakan sekitar 4%. Memasuki kuartal 1 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1%. Tingginya pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2022 itu disebabkan karena pulihnya aktivitas masyarakat. Walaupun begitu, pemerintah harus tetap waspada, mengingat pandemi belum sepenuhnya hilang dari negara ini. Alasan kedua ialah pesta demokrasi juga kerap menimbulkan kerumunan massa yang bisa kembali memicu naiknya kasus COVID-19. Alasan ketiga ialah selama pandemi, para menteri tidak bisa optimal dalam menjalankan tugasnya, sehingga perlu diberi waktu untuk lebih mendorong kinerja ekonomi dan agar fokus mereka saat ini tidak terpecah ke pemilu 2024. Sekali lagi, mengenai perpanjangan masa jabatan itu perlu dikaji apakah persyaratannya memenuhi atau tidak. Jangan sampai nanti ada persepsi hal ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kalau misalnya presiden 3 periode itu sudah mengubah undang-undang karena jabatan presiden maksimum hanya 2 periode. Kalau memang opsinya perpanjangan, maka harus dicari perpanjangan itu bisa terjadi karena apa.
Semua itu ada persyaratannya. Tidak bisa dilakukan jika tidak mau. Di satu sisi, ada opsi yang mengatakan bahwa penundaan pemilu justru akan mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. Tingkat pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan nilai semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama periode waktu tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur kesehatan komparatif ekonomi suatu negara. Jika pemilu ditunda dan politik terganggu, maka besar kemungkinan akan menurunkan kesempatan kerja, meningkatkan potensi kemiskinan, dan juga ketimpangan pendapatan. Terlebih, alasan ekonomi tidak bisa dijadikan pembenaran atas penundaan pemilu. Contohnya saja pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang lalu, yang tetap berjalan di tengah keterpurukan ekonomi dan krisis kesehatan akibat pandemi. Di sisi lain, seiring terkendalinya pandemi COVID, ekonomi juga mulai pulih pada 2022 dan diperkirakan akan tumbuh semakin membaik pada penyelenggaraan pemilu 2024. Kondisi ini sangat berkebalikan jika dikatakan bahwa pemulihan ekonomi akan terganggu akibat pemilu. Presiden Joko Widodo juga secara langsung mengatakan bahwa perekonomian sudah mulai menunjukkan perbaikan dan tahun 2022 akan menjadi momentum untuk melakukan akselerasi pemulihan. Dari opsi-opsi tersebut, menurut saya yang paling relevan dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi ini adalah tetap melakukan pemilu pada tahun 2024. Melihat perekonomian negara kita yang semakin membaik. Selain itu, demi menanggulangi gejolak politik yang semakin memanas akibat isu 3 periode yang disebarkan oleh para pembenci pemerintah. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.